A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam insan atau disebut juga dengan alam ketujuh sudah terkandung di dalam surah Al-Ikhlas, di mana surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran telah menceritakan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan rahasia manusia itu sendiri, dan menceritakan pula kewujudan Allah untuk ditanggung oleh manusia sebagai rahasianya. Proses pemindahan atau tajalli zat Allah itu bermula dari alam gaibul gaib ke alam gaib hingga membentuk diri lahir dan batin. Pada tahap martabat alam gaibul gaib, keadaan ini merupakan suatu martabat yang paling tinggi dan suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah martabat yang paling benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri manusia pada martabat insanul kamil adalah sebatang diri yang suci mutlak pada zahir dan batin. Tiada cacat dan celanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang empunya rahasia. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan dalam suatu sabdanya bahwa kelahiran seorang bayi itu dalam keadaan yang suci, tetapi yang membuatnya menjadi kotor itu adalah ibu dan bapaknya dan juga masyarakat, serta hanyutnya manusia itu sendiri di dalam gelombang godaan kehidupan di dunia ini. Adalah menjadi tanggung jawab seorang manusia yang ingin menuju ke jalan kesucian dan ma'rifat kepada Tuhannya untuk mengembalikan dirinya ke suatu tahap yang bernama manusia kamil, mukammil, sempurna, ataupun dinamakan tahap martabat alam insan. Dan adapun martabat perwujudan diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi dalam 7 kategori atau 7 peringkat tajallinya, yaitu yang pertama adalah alam ahdah, yang kedua wahdah, yang ketiga wahidiyah, yang keempat alam roh, yang kelima alam misal, yang keenam alam ajsam, dan yang ketujuh alam insan. Ketujuh alam ini terkandung di dalam surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad alam ahdah, Allahu samad alam wahdah, lam yalid alam wahdiyah, walam yulad alam roh, walam yakullahu alam misal, kufuan alam ajsam, dan ahad alam insan. Dalam proses menyucikan diri dan mengembalikan rahasia kepada Tuhan ampunya rahasia, maka seorang manusia itu haruslah meningkatkan kesuciannya sampai ke peringkat asal kejadian rahasia Allah Ta'ala. Manusia harus melewati beberapa tahapan, mulai alam insan ke martabat zat Allah Azza wa Jalla, yaitu martabat ahdah. Sebab itulah tugas kita manusia mengenal hakikat ini dan berusaha sedaya upayanya untuk mengembalikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana proses penerimaan amanahnya pada peringkat awalnya. Sesudah lahir ke dunia, manusia dihijab dengan nafsu-nafsu, dan haruslah manusia itu menyucikan kembali agar dapat menembus satu martabat nafsu ke satu martabat nafsu yang lain, sampailah benar-benar tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha untuk memperkenalkan dirinya
melalui lidah dan hati, maka Allah telah mentajalikan dirinya menjadi rahasia kepada diri manusia. Pada alam gaibul gaib, yaitu pada martabat ahdah, kondisi ini dikatakan belum ada awal dan belum ada akhir, belum ada sifat, belum ada asma, dan belum ada apa-apa. Belum ada satupun jua, yaitu pada martabat zatul haq. Di sini telah diputuskan untuk memperkenalkan dirinya dan untuk diberikan tanggung jawab berat ini kepada manusia. Maka ditajalikanlah dirinya itu dari satu peringkat ke peringkat berikutnya, hingga sampai zahirnya manusia yang berbadan rohani dan jasmani. Dan adapun martabat ahdah ini terkandung di dalam ayat Qul huwallahu ahad, yaitu pada zat semata-mata, dan inilah dinamakan martabat zat. Pada martabat ini, kedudukan diri empunya diri zatul haq adalah dengan dia semata-mata, yaitu dinamakan diri sendiri. Pada masa ini tiada sifat, tiada asma, dan tiada af'al, dan tiada apa-apanya kecuali zat mutlak semata-mata. Maka berdirilah zat mutlak itu dengan dia semata-mata, dan diri zat tersebut dinamakan esa atau ahad, atau dinamakan kun zat. Pada peringkat yang kedua dalam proses mentajalikan dirinya, diri empunya diri telah mentajalikan diri ke suatu martabat sifat, yaitu sabit nyata pertama. Pada martabat ini dinamakan martabat nuqtah mutlak, nuqtah gaib, ataupun disebut juga sifat Muhammadiyah. Pada martabat ini juga dinamakan martabat wahdah, yang terkandung di dalam ayat Allahus Samad, yaitu tempatnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada terang sedikit pun hal ini meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Pada peringkat ini, zat Allah ta'ala mulai bersifat. Sifatnya itu adalah sifat batin, jauh dari nyata. Dan hal ini bisa diibaratkan seperti sebatang pohon yang masih di dalam biji. Pohon tersebut telah berwujud tetapi tidak nyata. Sebab itulah dinamakan sabit nyata pertama pada martabat la ta'yan awal. Oleh karena itu, di dalam martabat ini keadaannya nyata tapi tidak nyata, wujud pada hakiki, sama sekali tidak zahir. Maka pada peringkat ini, Tuhan yang empunya diri tidaklah berasma, dan di peringkat inilah terkumpul zat mutlak, zatul haq, dan sifat batin. Maka di saat ini tidaklah berbau, belum ada rasa, belum nyata di dalam nyata. Pada peringkat ini, sebenarnya pada hakikat sifat, kesempurnaan sifat, zatul haq yang ditajalikan itu telah sempurna, sudah lengkap segala-galanya. Hal ini semua terhimpun dan sembunyi, tapi sesungguhnya telah zahir pada hakikatnya. Peringkat ketiga setelah ditajalikan dirinya pada peringkat wahdah, maka empunya diri yang ada pada diri rahasia manusia mentajalikan lagi dirinya ke satu martabat asma, yakni pada martabat nama-nama atau dinamakan martabat wahdiyah. Martabat ini terkandung di dalam ayat lam yalid, yaitu sifat yang qadim lagi baqa, tatkala menilik wujud Allah, memandang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Pada martabat ini, keadaan tubuh diri rahasia telah terhimpun adalah zat, sifat batin, dan asma batin. Adapun yang dinamakan berhimpun tapi belum bersatu, karena pada peringkat ini sudah dapat ditentukan bangsa masing-masing, yaitu langit, bumi, gunung, dan lain-lain. Tetapi perlu diingatkan, pada peringkat ini semuanya belum zahir di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam keadaan yang suatu keadaan yang tetap di dalam alam rahasia ilmu Allah yang belum zahir. Pada peringkat ini juga telah terbentuk diri rahasia Allah yang hakiki dalam batin, yaitu bisa dikatakan juga diri roh di dalam roh, yaitu di dalam keadaan nyata tetapi tidak nyata. Peringkat keempat, di dalam usaha diri yang empunya diri untuk menyatakan dirinya, maka dia mengolah dirinya untuk membentuk satu batang tubuh halus yang dinamakan roh. Pada peringkat ini dinamakan martabat roh pada alam roh. Roh ini adalah merupakan tubuh batin hakikinya manusia,
di mana batin ini sudah nyata zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya, semuanya sempurna dan lengkap. Seluruh anggota-anggota batinnya tiada cacat, tiada celak, dan keadaan ini dinamakan alam kharijah, yaitu nyata dan zahirnya pada hakikatnya daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh ini juga dinamakan jisim latif, yaitu suatu bentuk tubuh yang halus. Tubuh roh ini tidak akan mengalami suka duka, sakit, menangis, senang, dan hancur, dan inilah yang dinamakan martabat yang terkandung di dalam ayat walam yulat, dan berdirilah dia dengan diri tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hiduplah dia buat selama-lamanya. Inilah yang dinamakan keadaan tubuh hakikat insan yang mempunyai awal dan tiada berkesudahan, dan dialah sebenar-benarnya yang dikatakan diri nyata hakiki Allah pada diri manusia. Untuk menyatakan dirinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyatakan dirinya melalui diri rahasianya itu secara nyata dengan membawa diri rahasianya itu untuk dikandung pada diri Bapak. Maka dalam keadaan ini dinamakan alam misal. Alam misal ini terkandung di dalam ayat walam yakul lahu, yaitu dalam keadaan yang tidak bisa digambarkan. Dalam keadaan ini, tubuh rahasia diri Allah adalah masih sama halus seperti di alam roh, dan tubuh itu telah terbentuk dengan sempurna pada seluruh anggota batinnya seperti rupa dan bentuk kasar. Bentuk kasar diri seorang manusia itu. Keadaan ini dinamakan keadaan kesempurnaan sifat roh yang sempurna pada zat, pada sifat, pada asma, dan pada af'al hakikinya masing-masing. Diri rahasia Allah pada martabat wujud Allah ini kemudian ditajallikan lagi ke ubun-ubun Bapak dan seterusnya ke mani wadi untuk disalurkan ke suatu tempat dan bergabung dengan diri rahasia batin dan diri kasar hakiki di dalam tempat bernama rahim ibu, dan terbentuklah manikam pada saat berkumpul. Perlu diingatkan, tubuh rahasia pada saat itu hidup sebagaimana awalnya di dalam rupa yang cantik dan tiada binasa dan belum zahir. Dia akan tetap hidup dan tidak mengenal apa arti mati. Setelah dari alam misal yang dikandung oleh Bapak, maka berpindah diri rahasia itu melalui mani Bapak ke dalam rahim ibu. Inilah yang dinamakan alam ajsam. Pada martabat ini dinamakan martabat insanul kamil, yaitu batang diri rahasia Allah yang telah dikamilkan dengan tubuh diri manusia, dan akhirnya dia menjadi kamil mukamil, menjadi satu pada zahirnya di antara kedua badan, yaitu rohani dan jasmani, dan lahirlah seorang insan melalui rahim ibunya. Dan sesungguhnya martabat bayi yang baru lahir itu adalah merupakan satu martabat manusia yang paling suci yang dinamakan insanul kamil. Wallahu a'lam bisawab.